Halo semuanya, kembali ke Fix Trust. Pada hari ini, kita akan masuk ke cerita selanjutnya. Judul episode kali ini ialah Rahasia di Pulau Penjara yang Terbengkalai. Jadi, bersiaplah untuk mendengarkan cerita kali ini, karena akan ada beberapa jump scare yang muncul di menit-menit tertentu. Selamat menyaksikan. Penjara Mandala Nusantara. Sebuah penjara terbengkalai yang terletak di atas pulau. Penjara itu dahulunya menjadi tempat pembantaian bagi 20.000 narapidana kelas kakap. Saat ini, penjara tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan telah menjadi bangunan tua yang terbengkalai begitu saja. Pak Mardin, seorang warga sekitar, sedang berjalan kaki menuju ke rumah. Tetapi, Pak Mardin menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Pak Mardin tidak bisa melihat jelas siapa orang yang mengikutinya sedari tadi. Perasaan kayak ada yang ngikuti dari tadi. Aku harus jalan lebih cepat. Namun, sebelum saya bercerita lebih jauh, saya beritahu terlebih dahulu bahwa cerita ini sepenuhnya ialah fiksi dan tidak pernah terjadi. Bila itu terjadi, itu hanyalah kebetulan belaka. Ternyata yang mengikuti Pak Mardin dari tadi ialah seperti biasanya, Pak Erikson kembali dipanggil untuk menyelidiki bangunan penjara tersebut. Padahal tadi pagi Pak Erikson baru saja menyelesaikan kasus teror di Kebun Karet. Bagi kalian yang tidak tahu kasus teror di Kebun Karet yang dimaksud, kalian bisa menonton lengkap episode kami yang ini. Hari ini kita akan pergi ke penjara Mandala Nusantara. Penjara Mandala Nusantara itu kan penjara yang udah lama terbengkalai, Ayah. Iya, Ayah tahu. Penjara itu memang penjara yang sudah terbengkalai sejak tahun 2009. Tapi, Ayah kembali mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan. Karena seorang warga melaporkan bahwa sudah sering terjadi penampakan makhluk penunggu di sekitaran daerah penjara itu. Penjara terbengkalai, Ayah? Aku takut. Kamu pasti takut kan? Iya, Kakak. Aku takut. Kamu ini anak laki-laki tapi penakut. Aku kan masih anak-anak. Gimana kamu ini, Tommy? Masa baru masuk tempat gelap sebentar kamu udah langsung takut? Ya udah, kalau kamu takut, kamu cukup peluk kakakmu yang cantik ini. Kamu kan paling senang peluk kakak kalau kamu lagi gabut atau bosan. Oh iya, betul juga ide Kakak. Makasih ya, Kak. Sesampainya di pantai, Pak Erikson langsung bertemu dengan Pak Mardin. Pak Mardin tidak sendirian. Ia bersama dua warga sekitar yang bernama Pak Sukiman dan Pak Amir. Selamat siang, Pak Mardin. Perkenalkan, saya Erikson Siaan. Saya ialah tim detektif dari kepolisian. Apakah betul belakangan ini sering terjadi penampakan hantu di sekitaran daerah penjara? Iya, Pak. Betul banget yang Bapak bilang, Pak. Sebelumnya saya sudah beberapa kali mendengar dari warga sekitar bahwasanya mereka pada takut keluar rumah dari jam 10 malam karena sering ada penampakan hantu tahanan di sekitaran situ. Apakah Anda melihat jelas rupanya? Iya, Pak. Saya tadi malam bertemu langsung dengan sosok itu, Pak. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, kulitnya pucat, sama pakai baju tahanan. Itu saja yang saya tahu. Lalu, di antara kalian, selain Pak Mardin, apakah ada yang berjumpa langsung dengan sosok itu? Saya juga menyaksikan sosok tersebut, Pak. Sosok itu selalu bergentayangan setiap malam. Biasanya, dia selalu terlihat ketika jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
Selain itu, saya juga menyaksikan penampakan sosok itu. Sosok itu pernah muncul tepat di teras rumah saya ketika jam 12 malam. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Setelah Pak Erikson mendapatkan seluruh informasi dari Pak Mardin, Pak Erikson memutuskan istirahat terlebih dahulu. Usai beberapa jam istirahat, Pak Erikson saat ini berada di dalam gedung penjara Mandala Nusantara. Pak Erikson tidak sendirian, Karista dan Tommy juga ikut. Tak lupa, Pak Erikson membawa pistol untuk berjaga-jaga. Hati-hati ya nak, jangan sembarang pegang. Kita tidak tahu ada benda-benda tajam di sekitar sini. Pak Erikson mulai menelusuri satu persatu sel penjara untuk menemukan bukti-bukti tertentu yang dapat menyimpulkan bahwa adanya makhluk penunggu di sekitar tempat tersebut. Tempat tersebut semakin terasa mengerikan ketika Tommy, Karista, dan Pak Erikson masuk ke dalam ruangan eksekusi. Di sana terdapat banyak alat-alat mengerikan, seperti rantai, borgol, dan alat pancung. Saya saja merasa merinding membacakan ini. Ayah, ini sebenarnya tempat apa? Sebenarnya ini ialah tempat eksekusi. Apa ada yang bisa kami bantu, Ayah? Coba kalian bongkar barang-barang yang ada di sini. Tapi hati-hati ya. Ketika Karista dan Tommy sedang membongkar-bongkar barang untuk membantu ayah mereka, terdapat satu lemari di tempat tersebut. Ketika mereka membukanya, yang mereka dapatkan ialah Tommy, Karista, dan Pak Erikson langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Tentu saja, makhluk penunggu itu tidak tinggal diam. Ia berusaha mengejar. Makhluk itu terus mencari keberadaan mereka, namun tak kunjung menemukannya. Ternyata sedari tadi, mereka bertiga bersembunyi di dalam salah satu lemari. Pak Erikson bersama anak-anaknya dengan hati-hati berusaha menelusuri satu persatu ruangan sel penjara. Keanehan terjadi ketika mereka berada di lantai paling atas. Mereka menemukan uang miliaran rupiah serta perhiasan emas. Bagi Pak Erikson, ini ialah suatu kejanggalan. Bagaimana di tempat angker seperti ini ada orang yang mau menyimpan uang dengan jumlah banyak serta perhiasan emas? Enggak. Ini tidak benar. Pasti uang ini ialah uang curian. Makhluk penunggu itu menemukan mereka. Berhenti, jangan berdah. Sebelum sempat menyerang Pak Erikson, Karista terlebih dahulu mementung makhluk penunggu itu dengan tongkat kayu yang ia temukan. Kita cuma perlu melepas topengnya. Pak Sukiman, ternyata kamulah dalangnya. Sukiman, rupanya kamulah otak di balik teror semua ini. Selain saya yang menangkap kamu, saya juga menemukan uang sebesar 798 juta beserta perhiasan emas. Apakah selain meneror warga, kamu juga mencuri? Iya Pak, saya akui Pak. Selain meneror warga dengan menyamar menjadi hantu, saya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri. Saya pikir kamu orang baik. Ternyata kamu sudah kelewatan. Semua bukti sudah lengkap. Sekarang Anda ikut kami ke kantor. Makin kesini sudah semakin aneh kejahatan yang dilakuin orang. Sudah tidak paham lagi saya ingin mengatakan apa lagi. Pada saat Pak Erikson, Pak Alif, dan Pram sedang mengamankan Pak Sukiman, Karista dan Tommy sedang duduk santai di bawah pohon kelapa.
Demikianlah episode kami kali ini. Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton.